Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Sofiyasari dari kelas 10 TKP 3. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas korespondensi bab 7, surat dinas. Pengertian surat dinas. Surat dinas merupakan jenis surat resmi yang banyak digunakan dan dikeluarkan oleh berbagai instansi atau lembaga, khususnya lembaga pemerintah. Sesuai dengan namanya, surat dinas menginformasikan hal-hal bersifat kedinasan atau berhubungan dengan administrasi. Dalam penulisan surat dinas terdapat hubungan atau kolerasi antara peraturan pemerintah dan peraturan dari masing-masing departemen pemerintah. B. Jenis-jenis surat dinas. 1. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang menginformasikan kepada semua anggota dalam lingkungan instansi atau lembaga dengan tujuan agar mereka mengetahui tentang apa yang perlu diketahui. Ciri-ciri sifat pemberitahuan adalah sebagai berikut. A. Bersifat mengirimkan kabar atau berita. Membedakan surat pemberitahuan dengan surat lain adalah hal yang disampaikan. Surat pemberitahuan berfokus pada pemberian informasi. Surat lain tidak hanya semata-mata mengirim kabar, tetapi juga mengandung maksud khusus yang tercantum pada nama surat, seperti menawarkan barang atau melamar pekerjaan. B. Bertujuan untuk memberitahu sesuatu. Contohnya perubahan nomor telepon, perpindahan alamat, pembukaan kantor cabang baru, perubahan harga, atau keperluan-keperluan lain yang sifatnya menyampaikan informasi. Sifat menyampaikan. Isi surat pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Pemberitahuan yang isinya merupakan inisiatif pengirim surat. B. Pemberitahuan yang isinya merupakan jawaban atau balasan surat yang telah diterima sebelumnya. Adapun struktur isi surat pemberitahuan adalah sebagai berikut. A. Bagian pembuka, yaitu bagian mengantar atau pendahuluan yang berisi masalah pokok surat. B. Bagian isi, yaitu bagian yang berisi rincian, uraian, keterangan, atau penjelasan dari masalah pokok yang akan diberitahukan. C. Bagian penutup, yaitu bagian yang berisi harapan agar pihak yang dituju dapat memaklumi hal yang disampaikan. 2. Surat undangan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang yang dapat berpartisipasi dalam suatu acara tertentu yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu. A. Undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang dikeluarkan oleh badan, instansi, atau organisasi resmi dan bersifat, contohnya undangan untuk menghadiri rapat. Acara, karena dikeluarkan oleh badan atau organisasi resmi, pihak mengundang harus menyebut pihaknya dengan kata kami atau menyebutkan jabatannya sebagai perwakilan dari organisasi. Ciri-ciri undangan resmi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kepala surat atau kop surat. 2. Memakai model atau bentuk surat yang standar. 3. Menggunakan ragam bahasa resmi. Yang keempat, menggunakan kertas yang khususkan untuk surat menyurat. B. Undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang biasanya dibuat untuk kegiatan yang tidak terlalu resmi. Contohnya, rapat keluarga atau arisan. Undangan setengah resmi digunakan untuk mewakili kelompok, sehingga pengundang harus menyebut pihaknya dengan menggunakan kata kami atau kata ganti jamak lain. Ciri-ciri undangan setengah resmi adalah sebagai berikut. Pertama, tidak menggunakan kepala atau kop surat. Kedua, bentuk surat boleh tidak standar. Ketiga, bahasa yang digunakan boleh campuran atau tidak harus bahasa resmi.
Yang keempat, menggunakan kertas yang lazim untuk surat menyurat. Yang C, undangan tidak resmi atau undangan pribadi. Undangan yang dibuat oleh perseorangan untuk keperluan dirinya sendiri. Contohnya undangan ulang tahun dan undangan tasyakuran. Undangan pribadi untuk mewakili satu orang saja sehingga pengundang harus menyebutkan dirinya dengan kata saya. Kalimat penutup surat undangan pribadi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, atau Saudara. Yang kedua, kehadiran Anda merupakan kebahagiaan bagi kami. Yang ketiga, kami menunggu kedatangan Anda. Yang keempat, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. 3. Surat kuasa. Surat yang berisi pelimpahan wewenang kepada seseorang atau pejabat yang dapat dipercaya untuk bertindak mewakili orang yang memberikan kuasa karena orang yang bersangkutan tidak dapat melakukannya sendiri. Ini surat kuasa dibagi menjadi 2 sesuai dengan kebutuhannya.